Bagaimana ku kan bernyanyi tentang kasih cintamu. Dapatkah ku rangkai puisi tentang pengorbananmu. Menggantikan mahkota kemuliaan-Mu, Tuhan. Karena diriku yang berdosa, nyawa Kau serahkan. Kau balut luka di hatiku dengan kasih-Mu. Dosa yang merasuk Kau basuh dengan darah-Mu kudus. Entah berapa kali daku berkhianat padamu, Tuhan. Mengapa setia-Mu ya Tuhan tetap kepadaku. Sungguh ku tak mampu memahami kasih dan setia-Mu ya Tuhan. Bagiku yang hina ini Kau rela berkorban. Apakah ku sanggup membalas kasih dan setia-Mu ya Tuhan. Sebagaimana adanya daku, ku berserah padamu. Kau balut luka di hatiku dengan kasih-Mu. Dosa yang merasuk Kau basuh dengan darah-Mu kudus. Entah berapa kali daku berkhianat padamu, Tuhan. Mengapa setia-Mu ya Tuhan tetap kepadaku.
ku berserah padamu. Ya, puji Tuhan, kita sudah mendeklarasikan firman Tuhan, kita sudah berdoa dan memuji memuliakan Tuhan. Waktu selanjutnya kita akan siapkan hati kita untuk diberkati lewat kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya, Pastor Dr. Asa Binsar Siregar MSI. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada hambanya, Pak Asa Binsar Siregar. Silakan hambanya. Terima kasih hambanya, mari kita berdoa. Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus, Allah Bapa kami yang bertahta di kerajaan surga, Allah yang maha sempurna teguh memeliharakan kami yang beriman percaya kepadamu di dalam kuasa Roh-Mu Roh Kudus. Kami bersyukur menyembah muji muliakan nama-Mu Tuhan atas segala mahakarya kasih-Mu. Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, anak-Mu yang tunggal, yang telah Tuhan utus menebus kami dari maut dosa, menyelamatkan kami pasti menjadi pewaris kekal kerajaan surga. Amin. Dalam hal itu Tuhan, sejak semula, bahwa iblis selalu memprovokasi umat manusia untuk menyangkal akan hal kasih-Mu, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Tetapi Engkau adalah inisiator yang agung. Ajar kami Tuhan, oleh Roh-Mu Roh Kudus lewat seluruh kebenaran firman kuasa berkat kekayaan firman Tuhan. Agar kami teguh beriman percaya berkas, berpengharapan hanya kepadamu saja. Sampai kepada kedatangan Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami kali kedua. Untuk menjemput membawa kami menjadi pewaris kekal kerajaan surga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berfirmanlah Tuhan, dan teguhkan kami dalam hadirat Tuhan. Amin. Amin. Terima kasih hambanya. Saya share screen. Iya, silakan hambanya. Oke, Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Pagi hari ini saya berikan title antara inisiator versus provokator. Ya, dalam merenungkan, mengingat, dan meneguhkan kembali bahwa Tuhan Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita, Allah itu sendiri, yang kini ada kita dipelihara dalam Roh Kudus. Kebenaran itu akan terus diprovokatori oleh si iblis terhadap inisiator Allah tentang kasih-Nya. Kalau sang inisiator Tuhan itu menginisiasi keselamatan, maka provokator itu, iblis, akan memprovokasi manusia kepada dosa, yaitu menyangkal Tuhan Yesus. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, jangankan menjelang, dan kita harus pahami sejak manusia itu ada, manusia yang dicipta serupa segambar dengan Allah, iblis sudah mulai melakukan provokasinya supaya manusia itu menyangkal, mengingkari setiap kebenaran dan keberadaan Allah itu sendiri. Apalagi menjelang hari datangnya Tuhan Yesus Kristus kali kedua, tentu iblis akan mempergunakan berbagai cara untuk memprovokasi manusia itu supaya menyangkal bagaimana sebenarnya proses dan keberadaan keilahian Tuhan
Allah kita untuk menebus dan menyelamatkan kita. Di mana saja, di ruang mana, keberadaan mana, di sejarah manapun, iblis akan hadir. Entah di ruang-ruang teologi, entah di ruang-ruang gereja, entah di ruang-ruang komunitas orang-orang yang mengaku memuji, melayani Tuhan. Entah di ruang-ruang mengaku pendalaman Alkitab, iblis menyusup hadir di situ. Iblis dan kuasanya hanya tidak bisa hadir di dalam hati pikiran manusia yang menggunakan hak privasinya, privilege-nya itu yang diberikan Tuhan. Hak bebasnya itu hati dan pikirannya total dipersembahkan, diserahkan hanya kepada Allah, dikuasai Roh Kudus. Hanya di situ iblis tidak bisa ada. Saudara, Bapak, Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, lihat. Di kelompok, mohon maaf, yang mengaku orang-orang pengajar dan belajar firman, di situ iblis hadir. Bagaimana supaya kelompok anggota-anggota kelompok itu mulai digiring, diprovokasi untuk menyangkal Tuhan Yesus. Pengajaran itu nampak seperti logis. Sepertinya bisa ditangkap bahkan dinalar dengan itu yang benar. Tapi tidak heran, itulah manusia kalau sudah berusaha hanya mengandalkan akal pikir logika yang tidak di dalam iman. Akal pikir manusia akan menerjemahkan, memproses apa yang dia dengar, lihat, tangkap, masuk ke otak. Dan jika itu 2 tambah 2 adalah benar 4, maka itulah sebuah kebenaran. Dan jika saya bisa mengambil pakai tangan saya sesuatu benda, maka itu adalah sebuah kebenaran. Saudara yang terkasih, logika tidak bisa menjangkau bagaimana Allah berkarya menyeberangkan umat Israel sehingga sungai yang meluap besar itu bisa terputus, terpenggal, dan bangsanya berjalan di tanah yang kering. Itu sebenarnya Allah menunjukkan realita yang bisa ditangkap oleh logika, ditangkap mata sendiri, dirasakan manusia. Tetapi harusnya manusia itu di situ menundukkan logikanya kepada keimanan. Bahwa di luar batas logika manusia, ada kuasa iman yang bisa bertindak untuk dipahamkan logika itu. Terlalu banyak karya Allah secara nyata bisa ditangkap oleh logika. Dan ketika logika itu mencoba untuk memahaminya, dia akan kandas. Dan kekandasan itu pernah selalu saya ingatkan, itu akan membawa manusia kepada kesesatan dan penyangkalan. Tetapi saudara terkasih dalam nama Yesus, iblis tidak akan mau keluar dari area itu memasuki area iman. Orang-orang akan selalu digiring, diputar di bawah, di dalam area logika. Dan siapa yang mau berkutat di area itu, dia akan tergulung sendiri. Seandainya Adam dan Hawa mau keluar dari area logika itu,
Dia berpaling kepada Allah Bapa di surga. Dia hanya belajar mau taat tentang apa yang dibilang oleh Bapa di surga. Jangan makan, cukup taat, tunduk akan hal itu. Tetapi iblis tahu bahwa manusia itu punya kemampuan untuk berakal pikir. Dan iblis selalu memutar-mutar manusia di dalam logika itu. Sekali lagi, manusia pertama Adam dan Hawa tidak mau keluar dari area logika itu. Memasuki area iman. Saudara yang terkasih, dalam nama Tuhan Yesus. Betapa mengerikan sekali mendengar di akhir-akhir zaman ini, bahwa kuasa penyangkala, kuasa penyesatan yang dilakukan iblis sudah merasuk di mana-mana. Kita baca firman Tuhan sekedar di pagi hari ini tentang bagaimana kita mengetahui Allah telah menubuatkan tentang siapa Tuhan Yesus Kristus yang kita renungkan hari ini. Yesaya 53, 3-12. Saya baca dalam nama Tuhan Yesus. Ia dihina dan dihindari orang. Siapa yang tidak menghina dia sampai sekarang? Kaum-kaum teolog yang mengaku hebat sekarang begitu ngeri sekali menghina dia. Saudara, penghinaan dan pelecehan terhadap Tuhan Yesus, saya katakan, itu datangnya dari iblis. Penggenapan firman akan terjadi. Bagaimana orang yang mengaku belajar kebenaran firman, mengaku hebat tentang teologi, tetapi dia begitu dengan tanpa canggung dan begitu lancarnya merendahkan, menghina keberadaan, panggilan, sebutan, atau kehormatan terhadap Tuhan Yesus. Ia dihina dan dihindari orang. Dan ini yang akan terus dilakukan oleh para provokator itu. Supaya orang menghindari Yesus. Supaya orang menyangkal Tuhan Yesus. Seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Dia tidak membawa sebuah kemegahan dunia supaya dihormati oleh dunia ini, supaya diterima oleh dunia ini. Tetapi dia penuh kesengsaraan dan menderita kesakitan. Tuhan yang mana itu? Mengerikan sekali kalau masih ada orang-orang teologi, orang mengaku Kristen, masih ternyata ada menyusup sebagai provokator. Menggunakan keberadaan Yesus yang begitu hina itu dibawa kepada logika manusia. Kenapa dia, kalau dia benar Tuhan, kenapa hanya itu? Kenapa dia membiarkan manusia sekarang sengsara? Kenapa dia berkarya sekarang? Manusia banyak susah menciptakan mobil. Jangan hanya roti. Sekarang perlu handphone, perlu iPhone, perlu ini. Tuhan ampunilah mereka. Beri kesempatan mereka untuk bertobat selagi ada nyawa di tubuh mereka. Ia sangat dihina. Benar, terus terjadi. Sehingga orang menutup mukanya terhadap dia dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi saudara dan saya tidak akan mau ikut terprovokasi. Sehingga menutup muka berpaling dari Yesus. Hati-hati. Yesus akan datang dengan segala kemuliaan dan kemahakuasaannya. Mengangkat kita yang percaya. Jangan sampai saudara siapapun, kita yang hadir di sini, kita pastikan kita ada dalam hitungan yang akan dibawa ke surga oleh kedatangan Yesus Kristus kedua kalinya. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya. Dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Percaya atau tidak percaya, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, penggenapan firman ini akan semakin real menjelang hari datangnya Tuhan Yesus. Sebab apa? Iblis tahu betul yang akan mencampakkan si iblis dan pengikutnya nanti adalah Yesus
Tuhanku, Tuhan Yesusku, Raja Agungku, Penyelamatku. Dia akan mencampakkan si iblis dan para pengikutnya ke neraka kekal itu. Ayat 5, tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba. Masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan dirinya ditindas dan tidak membuka mulutnya. Seperti anak domba dibawa ke pembantaian. Seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya. Ia tidak membuka mulutnya. Inilah harusnya. Ia tidak membuka mulutnya. Ketika kita teguh dalam iman, ketika kita mau menyaksikan dan terus berada pada kebenaran di dalam Tuhan Yesus Kristus. Saudara, cukup karya kita, kuasa kita yang berbuah tanpa harus berkata-kata mulut yang percuma bagi orang-orang yang dikelilingi. Orang menghina Tuhan Yesus itu sendiri. Yesus tahu bahwa di sekitar orang-orang yang menggiring dia kepada pembantaian, kepada penyaliban itu. Siapa orang-orang yang ada di sana? Kelompok mana yang ada di sana? Ia tidak membuka mulutnya, kecuali pada titik terakhir. Dia akan menyatakan, ampunilah mereka. Sebab mereka tidak tahu. Ada kuasa kasih yang terus dia lantumkan. Bahwa dia tidak menginginkan satu orang pun yang mati. Tetapi pertobatan. Sesudah penahanan dan penghukuman ia terambil dan tentang nasibnya siapakah yang memikirkannya? Sungguh ia terputus dari negeri orang-orang hidup dan karena pemberontakan umatku ia kena tulak. Ia menempatkan kuburnya di antara orang-orang fasik dan matinya ia ada di antara penjahat-penjahat. Ya Tuhan. Sekalipun ia tidak berbuat kekerasan dan tipu daya, tipu tidak ada dalam mulutnya. Tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan. Apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah. Ia akan melihat keturunannya. Umurnya akan lanjut dan kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya. Amin. Sesudah kesusahan jiwanya ia akan melihat terang dan menjadi puas oleh kemenangan sejatinya pastinya. Dan hambaku itu sebagai orang yang benar akan membenarkan banyak orang oleh hikmatnya. Dan kejahatan mereka dia pikul. Amin. Sebab itu aku akan membagikan kepadanya orang-orang besar sebagai rampasan. Dan ia akan memperoleh orang-orang kuat sebagai jarahan. Yaitu sebagai ganti karena ia telah menyerahkan nyawanya ke dalam maut. Dan karena ia terhitung di antara pemberontak. Sekalipun ia menanggung dosa banyak orang. Dan berdoa untuk pemberontak-pemberontak. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Ini yang kita lakukan. Berdoa bagi orang-orang yang muncul di tengah kelompok manapun yang mencoba menyangkal, menggiring pemikiran-pemikiran terhadap penyangkalan Tuhan Yesus. Kita tidak perlu berdebat dengan mereka seperti Yesus. Pada akhirnya biar Allah yang bertindak kepada mereka. Dan kita cukup membawa doa. Saudara-saudara, bayangkan ketika Yesus harus mengadakan perdebatan di tengah-tengah manusia. Di tengah-tengah kelompok-kelompok seperti itu. Yesus telah memberikan keteladanan kepada kita di sepanjang perjalanan hidup. Ketika dia hadir di tengah-tengah orang-orang yang mengaku pakar Taurat. Ahli Farisi, ahli-ahli Taurat. Yesus cukup menyampaikan kebenaran firman. Penyangkalan-penyangkalan yang mereka lakukan terhadap pembantahan-pembantahan dengan berbagai cara yang dilakukan kaum Farisi dan orang-orang Farisi. Dia tidak ambil bagian di situ. Dia cukup hanya menyampaikan kebenaran itu. Dan dia dengan tegas menyampaikannya. Setelah itu,
berpulang kepada mereka. Mereka mau menerima atau tidak. Biar Allah mengerjakan bagiannya. Bagian kita dikerjakan. Saudara, kita harus ikut di area permainan hadirat kuasa tuntunan kehendak Allah. Jangan pernah kita tergiring kepada permainan-permainan iblis. Kita akan lelah dan kita akan capek. Dan ketika kita lelah, kelemahan muncul. Dia akan di situ manusia akan terjatuh ke dalam kesesatan itu sendiri. Iblis adalah provokator paling hebat. Sungguh penggoda yang licik. Dan dia getol memprovokasi manusia agar jatuh ke dalam dosa. Kejadian 3 ayat 1 sampai 24. Hal yang paling utama dari tujuan provokasi iblis dalam hal berdosa adalah agar manusia menyangkal Tuhan Yesus. Saudara-saudara yang terkasih, iblis tidak terlalu meradang kalau orang-orang berbuat baik. Nah, sehingga tidak heran orang-orang penyesat itu, penyangkal yang menyebarkan penyangkalan itu selalu menggiring seolah-olah memojokkan orang-orang pengikut Kristus. Allah, perilakumu seperti apa? Aku yang benar. Aku berbagi aku dengan mudah. Aku menolong. Aku orang kaya. Aku bisa berbagi orang susah. Aku menolong orang ini. Uangku banyak. Aku melakukan ini. Kamu gereja aja korupsi. Kamu aja apa yang bisa kamu buat? Iblis tidak terlalu getol itu. Iblis tidak terlalu kebakaran jenggot itu. Tetapi ketika kita teguh, setitik pun tidak mundur menyangkal Yesus, malah kita terus semakin mengagungkan Allah Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus oleh Roh Kudusnya, di situ iblis akan yang kebakaran itu. Ketika Tuhan Yesus mulai dicobai oleh iblis, Yesus hanya bertahan kepada Bapa di surga. Iblis menggunakan bahasa-bahasa tawaran duniawi, selalu Yesus berkata, tetapi ada firman berkata, ada firman dirinya sendiri, Allah itu sendiri. Dia tidak keluar dari area itu. Kita bukan sebelah sana. Kita tidak menganut teori pengajaran bahwa saya berbuat baik, saya banyak perbuatan baik amal saya, itu yang menyelamatkan saya. Tak satu manusia pun selamat oleh karena hal-hal seperti itu. Tetapi hanya satu jalan keselamatan dan kebenaran, Yesus itu. Itulah yang mau disangkal. Itulah yang selalu tujuan paling utama. Penyangkalan satu-satunya Tuhan Yesus Kristus. Bukankah sejak dari awal si Lucifer itu, dia mau mencuri kemuliaan Allah? Emangnya dia siapa? Kok cuma dia? Aku pun bisa. Dan itu terus menggelora, terbakar di dalam diri iblis. Kenapa manusia ini mengagung-agungkan Yesus? Emangnya Tuhan Yesus itu siapa? Kamu perlu apa? Akal pikir, kejeniusan aku beri, kekayaan bisa aku beri, apa yang bisa aku beri? Tetapi kasih yang membawa kepada keselamatan tidak akan ada. Hanya satu-satunya Yesus. Dosa adalah penghambat keselamatan. Dosa membuat manusia terpisah dari Allah dan bermusuhan dengan Allah. Tetapi inisiator agung kasih itu, yaitu Allah, telah mengutus anaknya. Yang hari ini kita kenang peristiwa yang maha ajaib itu, maha kuasa, maha kasih itu. Roma 6 ayat 23a berkata, sebab upah dosa ialah maut. Nah, kita mengenang peristiwa bagaimana Yesus digoda, dicobai oleh sang provokator itu. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, perlihatkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti.
Teologi penghinaan siapa itu? Kiranya dia segera bertobat dilawat Roh Kudus. Itu kan dulu manusia itu lapar perlu roti. Sekarang manusia perlu mobil, perlu handphone, perlu ini. Suruhlah dia supaya batu-batu ini menjadi handphone dan lain sebagainya, memenuhi kebutuhan manusia sekarang yang kritis. Tujuan Allah bukan untuk di bumi ini. Sebaliknya, bumi ini adalah tempat pengusiran dari Taman Eden. Jadi tujuan kita bukan makan roti-roti, tetapi tujuan kita adalah roti surgawi untuk menjadi hidup pewaris kekal kerajaan surga. Betapa sesatnya. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulutnya. Dan itu yang nanti kita nikmati, yaitu memakan roti setiap firman. Roti surgawi, tubuh Kristus kita makan. Lewat perjamuan kudus nanti. Jadi itu manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman. Firman yang hidup. Yesus Kristus. Makanlah dan minumlah. Inilah dagingku. Inilah darah yang ditumpahkan. Kenanglah. Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bumbungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, jatuhkan dirimu ke bawah. Sebab ada tertulis, mengenai engkau ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya. Dan mereka menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Saudara-saudara yang terkasih, dalam nama Tuhan Yesus. Caranya iblis dari awal sampai sekarang, itu saja. Merasuki logika yang nanti dikungkung di situ logika itu saja, tanpa membiarkan manusia melompat masuk kepada logika keimanan. Lihat ini. Dia mengutip ayat-ayat firman, lalu dia giring firman itu untuk masuk hanya di skop logika manusia. Itu yang terjadi sekarang. Saudara mau berdebat dengan orang-orang pakai firman, ayat-ayat. Iblis tahu betul setiap titik rangkaian kata per kata ada yang dalam Alkitab, dia tahu. Tapi kita bukan bertanding di area dunia. Kita bukan bertanding hanya di batas area logika, tetapi kita bertanding di area luar dunia bumi, ke pemahaman batas duniawi, yaitu area iman surgawi. Kita tidak di situ. Dan saya lihat, mohon maaf Bapak Ibu, kemarin saya masuk sebentar di satu grup. Terima kasih, saya sudah diundang. Dan mohon maaf juga, saya gunakan otoritas diri saya harus keluar. Dan orang-orang yang paling getol melecehkan Tuhan Yesus itu sudah ada di grup mana-mana pun itu ada. Dan ada di grup juga, kalau saya tidak silap, beliau-beliau itu ada di grup yang campur juga dari negara-negara tetangga. Saya udah berapa kali keluar dari grup yang ada mereka. Percuma. Dan teknik mereka sama seperti iblis. Persis sama. Itu saja. Itu saja. Sama seperti iblis. Tidak ada yang lain. Kutip-kutip bahwa pertandingan seolah-olah tahu semua tafsir Alkitab, hafal semua ayat-ayat, baru digiring, diputar dalam area logika. Begitu mereka dibawa kepada area iman, mereka akan kembali menggiring kita logika. Sebab di dunia ini, orang-orang penonton di sekitar bagaikan orang bertanding di sebuah area pertandingan. Orang-orang yang menonton di bumi ini adalah orang-orang yang menggunakan logika menyaksikan sebuah pertandingan. Bagaimana mungkin saya memasuki itu? Kita masuk di area roh, alam roh kudus.
Kemarin berdirilah teguh dibawa oleh hambanya, Pastor Silvi. Dan Pastor Silvi dan beberapa hamba Tuhan di sini saya bersyukur. Dia selalu tidak lalai mengingatkan. Hanya di dalam Roh Kudus kebenaran itu, rahasia firman itu bisa diungkapkan. Dan hanya di dalam roh kita bisa tetap teguh dalam Kristus. Bagaimana Yesus berkata kepadanya, ada pula tertulis, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi. Dia tidak menyerah si iblis itu dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Lihat, ini semua adalah area logika. Dan berkata kepadanya, semua ini akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Itulah cara iblis. Dia kutip ayat, dia masuk ke dalam area logika, dan berputar-putar di situ. Saudara, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dan dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Tuhan ialah inisiator agung untuk keselamatan. Yohanes 3 ayat 16, Allah tidak bisa menahan kasih-Nya kepada manusia. Allah berinisiatif menebus dan menyelamatkan manusia dari maut dosa, sehingga manusia kembali diperdamaikan dengan Allah. Iblis itu licik. Seandainya Allah melimpahkan kasih-Nya begitu saja, maka iblis akan memberontak. Tapi katanya upah dosa maut. Kenapa begitu mudah? Maka Allah itu adalah Allah yang maha adil. Mana adilnya? Inisiator Allah, keilahian Allah tidak akan pernah bisa dikalahkan oleh iblis. Maka rencana Allah terwujud untuk menyelamatkan manusia. Dia menjadi manusia itu sendiri. Sehingga maut dosa ditanggung di dalam dirinya Yesus Kristus. Sehingga kasih dan keadilan itu bisa terwujudkan. Dan iblis pada saat itu merasa terkejut dan dia tidak menyangka inilah karya Allah. Kok begitu? Saudara tahu, iblis tidak pernah tahu bahwa begini caranya Allah akan menyelamatkan manusia dari maut dosa. Tiba-tiba, oh iya, ini karya. Sehingga kasih dan keadilan, upah dosa adalah maut, kasih Allah adalah keselamatan, terwujud dan tidak disangka-sangka. Dan itulah yang terjadi kepada kita anak-anak Tuhan, yang selalu menaruh iman kepada Kristus oleh rohnya Roh Kudus. Setiap tindakan, perbuatan, hidup kita, gerak hidup kita, akan menjadi sesuatu yang tidak bisa terbaca oleh iblis. Karena kita berada di memasuki logika yang kita bawa di dalam iman. Kita akan melakukan aksi-aksi. Kita akan melakukan tindakan-tindakan yang tidak terjangkau oleh si iblis itu sendiri. Dan di situ nama Tuhan dipermuliakan. Tetapi jangan pernah, ketika itu Tuhan titipkan kepada saudara dan saya, jangan pernah itu menjadi kesombongan kerohanian. Lagi-lagi, iblis masuk di situ. Bagaimana mungkin saudara, logika manusia saudara berdoa, orang yang tidak bisa disembuhkan oleh logika pengobatan duniawi, Allah hadir, lalu sembuh. Tak terpikirkan akal iblis. Tetapi ketika itu terjadi, tetaplah kita melekat dan menyatu, menunduk di kaki Kristus. Sebab itu semua datangnya dari Tuhan. Yohanes 19 ayat 30, sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Tetelestai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Saudara-saudara, seolah-olah Yesus sudah ada hadir dan tidak perlu lagi datang kedua kali. Sudah selesai semuanya. Saudara, ini
Lagi-lagi logika-logika penyesatan duniawi. Yesus sudah selesai menunaikan amanah agung dari Bapaknya untuk mewujudkan karya penebusan dosa. Manusia itu diselamatkan. Maka kalau orang bilang Yesus tidak perlu datang lagi, tak perlu saya pikirkan itu. Yang saya pikirkan Yesus datang kembali. Sebab dia naik ke surga setelah bangkit. Maka dia naik ke surga dan aku datang kembali. Bagaimana mungkin aku memungkiri itu? Dan aku tidak perlu berdebat dengan siapapun akan hal itu. Sebab imanku adalah kebenaran firman Tuhan di dalam kebenaran firman Tuhan oleh Roh Kudus. Sudah selesai bahwa seluruh karya kuasa iblis sudah dikalahkan. Ambil kuasa itu, kita miliki kuasa itu. Maka kita sudah memiliki kuasa kemenangan sejati dalam Kristus. Kita tidak perlu lagi seperti pada zaman Taurat. Harus dengan domba, harus dengan ritual-ritual. Itu tidak mampu. Sekarang cukup. Yesus Kristus adalah perwujudan keselamatan yang sejati. Saudara jatuh dosa? Iya. Bangkit bertobat, datang kepada Kristus. Musuh yang terakhir yang dibinasakan ialah maut. Itulah musuh yang terakhir. Sudah selesai, maut telah dikalahkan. Tetelestai. Musuh yang terakhir itu, terakhir Yesus sebelum mengembuskan napasnya, sudah selesai tuntas. Segala musuh dikalahkan. Musuh yang terakhir yaitu maut dibinasakan. Maka saudara-saudara yang terkasih, ini yang harus kita pegang teguh. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Saudara yang terkasih. Saudara dan saya bisa terjatuh. Bisa terbentur dalam dosa. Tetapi ada kasih yang maha agung dalam diri Tuhan Yesus Kristus. Itu yang menyatakan, membuktikan bukan karena usaha saudara. Bukan karena usaha saya. Setiap langkah gerak desah napas saya bisa saja ternoda oleh dosa. Tetapi ada kasih karunia Allah untuk menyelamatkan saya dan saudara. Itu sebabnya manusia tidak akan mampu dengan segala usahanya, apapun usahanya untuk menyelamatkan dirinya. Tidak akan bisa. Uangmu banyak, kamu kaya, berlimpah harta emas, kamu tumpuk, dan kamu bagi-bagikan ke seluruh dunia, kamu nampak baik, itu tidak akan mungkin. Sebab di satu sisi tangan kananmu berbagi banyak supaya kamu nampak baik, tetapi di mulut dan pikiran hatimu engkau menghina, engkau melecehkan Tuhanku Yesus Kristus. Kamu akan dicampakkan kepada neraka dan itu tidak diragukan. Tetapi saudara dan saya mengandalkan kasih karunia. Itulah yang membuat saya dan saudara tetap merendahkan hati, merendahkan diri, bertekuk lutut di kaki Kristus hanya karena kasih karunia. Sebab saya sadar saya tidak akan pernah memiliki kesempurnaan dari usaha saya. Hendaklah kamu sempurna sebab Bapamu di surga adalah sempurna. Tak satu manusia bisa sempurna. Kesempurnaan itu adalah oleh karena kasih karunia yang di dalam Kristus Yesus. Maka saudara dan saya, kita akan bisa bertemu dengan Bapa di surga. Allah yang maha sempurna itu. Tidak ada sesuatu yang tidak maha sempurna. Tidak ada sesuatu yang tidak sempurna di dalam kekudusan sejati yang bisa bertemu Bapa di surga. Tetapi dengan teori-teori dan cara usaha manusia, sehebat apapun, sekaya apapun, setinggi apapun jabat, pangkat, gelar, dan kehebatan duniawi, sebagus apapun yang kau lakukan secara manusiawi, kamu tidak bisa diselamatkan oleh hal itu. Sebab Allah itu adalah maha sempurna. Dan hanya yang sempurna itu boleh bertemu. Tidak ada yang satu manusia yang bisa sempurna. Tetapi kasih karunia, itulah yang kita imani. Kasih karunia yang dari Allah, itulah yang harus saya miliki, kita miliki. Itulah yang saya andalkan
Itulah saya datang di kaki Kristus. Yang saya andalkan adalah kasih karunia. Oleh karena kasih karunia itu saya diselamatkan. Oleh darah Yesus Kristus saya disempurnakan. Kita disempurnakan. Kita pegang ini sampai Yesus datang kali kedua. Satu-satunya kemenangan paling besar dan paling agung sepanjang kehidupan ini adalah kemenangan Tuhan Yesus. Inilah juga bagian rentetan dari yang membuat si iblis itu terus kebakaran. Karena dia tahu, tak ada satu kemenangan apapun sampai titik akhir. Ternyata, Yesus selalu menang. Yesus selalu kita agung-agungkan, kita muliakan. Di sepanjang sejarah kehidupan manusia, dan sampai akan berakhir sejarah kehidupan dari bumi ini, tidak ada satu kemenangan yang paling membuat iblis kebakaran jenggot. Yang membuat iblis seperti kerasukan api mau memprovokasi manusia. Satu-satunya kemenangan itu adalah kemenangan mengalahkan maut untuk menebus umatnya dari maut dosa. Saudara kaya menang, iblis tidak peduli. Saudara menang pertandingan lomba hafal ayat Alkitab, iblis tidak peduli. Ada orang menang bisa seolah-olah menafsir Alkitab sesuai dengan kemampuan otaknya sehingga orang lain yang menonton, otak-otak yang menonton, pikiran-pikiran yang menonton seolah-olah bisa menerima inilah yang benar, dan Anda seolah-olah yang dibenarkan, diagungkan atas hal itu. Iblis tidak peduli. Tetapi kemenangan yang paling dibenci, yang paling membuat iblis itu marah adalah kemenangan Yesus. Kemenangan itu adalah untuk saya dan untuk semua kita yang ada di sini. Dan kemenangan ini jangan pernah saudara lepas setitik pun. Maka yang terakhir, Wahyu 3 ayat 11, dia sudah berjanji, aku datang segera. Peganglah apa yang ada padamu. Peganglah kemenangan yang hanya ada di dalam Kristus Yesus. Supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami menyembah, mengagungkan Engkau dan beriman percaya kepadamu. Sampai Yesus Kristus kali kedua datang, peliharakan kami Tuhan dalam maha sempurna, perlindungan dan pemeliharaan Roh Kudus. Sehingga segala serangan-serangan si iblis, provokatornya si iblis, tidak berdaya menyesatkan kami. Hati pikiran kami, logika yang Tuhan taruhkan kepada kami, biarlah Bapa, logika yang dikuasai iman. Sehingga dengan semuanya itu, hidup kami semakin berbuah melimpah ucapan syukur, pujian, pengagungan, penyembahan kepadamu. Dan Yesus datang kali kedua, menemukan kami. Dan Tuhan layakkan pastikan kami menjadi pewaris kekal kerajaan surga. Haleluya, amin. Saya kembalikan kepada hambanya. Iya, luar biasa. Terima kasih hambanya, Bapak Pendeta Asa Binsar Siregar. Firman Tuhan ini meneguhkan kita, menguatkan kita, bahwa kita seperti yang kemarin disampaikan oleh Pastor Silvi, memiliki pendirian yang teguh, memiliki iman yang teguh. Dan itu, orang yang bisa teguh, orang yang bisa kuat adalah orang yang tetap dipimpin oleh Roh Kudus. Sepintar apapun manusia, sehebat apapun pengetahuannya, pendidikannya, titelnya, itu tidak penting. Justru saya melihat ketua atau pemimpin dari yang namanya saksi-saksi Yehova, kemudian gereja setan, itu orang-orang yang tadinya pinter, pengetahuannya luas, ya, tentang Alkitab, tentang sejarah. Tetapi saking pinternya mereka keblinger. Dan akhirnya mulai mendirikan satu doktrin sendiri.
pengajaran sendiri yang ingin menyamai atau menyerupai Tuhan Yesus. Tapi kita sebagai orang-orang percaya jangan goyah. Harus tetap mau dipimpin Roh Kudus. Ya. Jadi kita harus siap untuk menghadapi setiap tantangan, bahkan pengajaran-pengajaran asing, pengajaran-pengajaran yang baru yang menyatakan dirinya paling benar. Nah ini, kalau orang sudah merasa paling benar, orang itu maunya dipuja-puji. Orang itu pasti mau mencuri kemuliaan Tuhan. Dan itu adalah golongan dari si penyesat. Miliki pendirian yang teguh dan miliki iman yang teguh. Siaplah selalu untuk mau dipimpin oleh Roh Kudus. Maka apapun pengajaran yang datang, kita akan tetap teguh berdiri. Karena Roh Kudus yang memegang kita, yang memimpin kita. Baik, ini ada Pak Teddy dan